Shalom teman-teman, sekarang saya akan mempresentasikan tentang aliran-aliran dalam karya sastra beserta tokoh-tokohnya. Selamat belajar teman-teman. Sebelum ke aliran-aliran dalam kesusastraan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari aliran dalam kesusastraan. Secara pengertian, aliran dalam kesusastraan merupakan suatu upaya yang menggambarkan prinsip hidup yang dianut pengarang dan menghasilkan karya sastra yang berhubungan erat dengan sikap dan jiwa pengarang. Dalam karya sastra, ada dua aliran-aliran secara umum. Yang pertama ada impresionisme dan ada ekspresionisme. Sekarang yang pertama saya jelaskan adalah impresionisme. Yang pertama adalah aliran realisme. Aliran realisme adalah aliran yang mengemukakan kenyataan bersifat objektif karena pengarang melukiskan dunia kenyataan. Segala-galanya digambarkan seperti apa yang tampak. Aliran realisme ini adalah aliran sastra yang sangat bersifat objektif, di mana pengarang mengambil objek-objek yang nyata sebagai objek dalam karya sastranya. Chairil Anwar adalah salah satu tokoh dari aliran realisme dengan karyanya yang berjudul Aku. Yang kedua adalah aliran naturalisme. Aliran naturalisme adalah aliran sastra yang melukiskan gambaran dengan apa adanya dan dijiwai dengan hal yang baik. Maksudnya di sini, penulis dalam aliran ini menggambarkan objek yang mereka pilih sebagai objek sastra mereka dengan menggambarkan apa adanya, artinya bersifat objektif. Tokoh dari aliran naturalisme ini salah satunya adalah N. Hadini, di mana karyanya yang berjudul Pada Sebuah Kapal, dan karya Pada Sebuah Kapal ini merupakan sebuah novel yang ditulis berdasarkan aliran naturalisme. Yang ketiga adalah aliran neonaturalisme. Aliran neonaturalisme ini merupakan aliran baru dari naturalisme. Aliran sastra ini tidak hanya mengungkapkan sisi buruk, tetapi memandang juga dari sudut pandang yang baik. Seperti yang kita lihat tadi dari sisi naturalisme, para tokoh-tokoh dari aliran naturalisme menggambarkan karyanya dengan memandang hanya mengungkapkan sisi-sisi yang baik. Namun aliran dari neonaturalisme ini juga memandang juga dari sudut yang tidak baik. Salah satu dari tokoh neonaturalisme ini adalah Marianne Katopo dengan karyanya yang berjudul Raumanen. Adalah aliran determinisme. Aliran determinisme adalah aliran dalam sastra yang melukiskan tentang kejadian dari sisi buruk saja. Biasanya menyoroti ketidakadilan, penyelewengan atau hal lain yang dianggap tidak baik. Pengarang dalam aliran ini menyoroti hal-hal yang tidak baik, biasanya hal-hal yang kurang baik dipandang masyarakat, dan ini adalah objek bagi pengarang untuk membentuk suatu karya. Salah satu tokoh dari aliran determinisme ini adalah W.S. Rendra dengan karyanya yang berjudul Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta beserta puisi-puisinya yang diangkat pada angkatan 66. Penjelasan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang impresionisme. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ekspresionisme. Secara pengertian, ekspresionisme merupakan aliran yang menekankan pada emosi, perasaan, dan jiwa penulisnya. Ekspresionisme terbagi menjadi beberapa aliran lagi. Yang pertama itu idealisme. Idealisme adalah aliran yang melukiskan ide-ide gagasan dari pengarang. Artinya di sini bahwa dari namanya saja kita sudah mengetahui bahwa idealisme yang berarti berasal dari idenya sendiri. Artinya dia membuat karyanya itu berdasarkan pikiran dan gagasannya dari pikirannya sendiri.
Nah, yang kedua adalah romantisme. Romantisme dapat diartikan sebagai aliran yang mengutamakan perasaan yang diwarnai hasrat terhadap alam yang luas, tempat yang masih suci dan bersih. Romantisme ini adalah mengungkapkan kepada perasaan pengarang yang didapat dari alam ataupun tempat-tempat yang masih suci dan bersih. Nah, yang selanjutnya adalah simbolisme. Simbolisme merupakan aliran yang melukiskan sesuatu dengan terselubung. Yang masukkan dengan terselubung tersebut adalah dia membuat karyanya itu dengan penuh simbol-simbol. Artinya para pembaca ataupun pendengar berusaha menginterpretasikan atau menangkap maksud yang disampaikan oleh penulis. Nah, Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu tokoh dari aliran idealisme, di mana judulnya yang berjudul Buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Yang kedua adalah tokoh dari romantisme adalah Sultan Takdir Ali Syabana, di mana karyanya yang berjudul Layar Terkembang. Nah, Fariduddin Attar adalah salah satu tokoh dari aliran simbolisme dengan karyanya yang berjudul Musyawarah Burung, di mana karyanya ini ditulis berdasarkan aliran simbolisme. Aliran selanjutnya adalah aliran mistisme. Aliran mistisme ini adalah aliran sastra yang melukiskan pengalaman mencari napas ketuhanan dan keabadian. Nah, yang dimaksud dengan aliran mistisme ini adalah pengarang melukiskan pengalaman-pengalamannya yang mencari tentang ketuhanan dan keabadian yang berbau dengan hal-hal yang mistis. Nah, tokoh dari aliran mistisme ini adalah J.E. Tetengkeng dengan karyanya yang berjudul Rindu Dendam. Aliran selanjutnya adalah aliran psikologisme. Aliran psikologisme adalah aliran yang mengungkapkan suatu kisah berdasarkan jiwa para tokohnya. Dalam aliran ini, para pengarang karya sastra mengungkapkan karyanya melalui psikologi ataupun jiwa dari tokoh yang dimuat dalam karyanya. Armijin Pane adalah salah satu tokoh dari aliran psikologisme ini dengan karyanya yang berjudul Belenggu. Aliran selanjutnya adalah aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme adalah aliran yang berpendapat bahwa manusia membentuk dirinya sendiri berdasarkan kemauannya atau sesuai dengan jalan hidupnya dan menganggap harus bertanggung jawab atas keberadaan dirinya sendiri. Nah, aliran ini merupakan aliran yang dipakai oleh pengarang dengan menggunakan eksistensi yang ada dalam dirinya, sehingga aliran ini disebut dengan aliran eksistensialisme. Yang B.S. Rendra adalah salah satu tokoh dari aliran eksistensialisme ini, di mana karya yang berjudul Logosentrisme Serentak Representasi Kenyataan. Aliran selanjutnya adalah aliran surrealisme. Aliran surrealisme adalah aliran yang melukiskan sesuatu secara berlebihan dan terkadang sulit diikuti dan dipahami pembaca. Aliran surrealisme ini menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi sehingga para pembaca dan pendengar sulit untuk memahami apa yang disampaikan oleh pengarang. Iwan Simatupang adalah tokoh dari aliran surrealisme ini dengan karyanya yaitu Cerpen Lebih Hitam dari Hitam. Nah, teman-teman, ini adalah daftar pustaka yang kami jadikan sebagai sumber dalam pengambilan materi ini. Jika teman-teman ingin belajar lebih banyak lagi, maka teman-teman dapat mengunjungi atau membuka sumber yang telah kami sertakan ini. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.